Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sempat menggemparkan jagat maya dan menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial. Peristiwa ini melibatkan seorang perempuan yang dikenal memiliki penampilan menawan. Ia merupakan seorang pegawai negeri sipil di bidang pendidikan, sosok yang sebelumnya dipandang baik oleh banyak orang. Namun sayangnya, satu kejadian mengubah jalan hidupnya secara signifikan. Sebuah keputusan yang cukup mengejutkan menyeretnya pada situasi yang sulit. Dan hal itu bermula ketika ia membuka hati pada sosok pria baru. Meskipun dirinya sudah berkeluarga dan memiliki seorang buah hati. Kedekatan itu berawal dari jalinan komunikasi yang intens di mana si pria mampu menghadirkan kebahagiaan lewat interaksi sederhana hingga perlahan tercipta perasaan yang mengikat di antara keduanya. Dalam beberapa kesempatan mereka sering terlihat menghabiskan waktu bersama di salah satu ruangan di lingkungan sekolah. Mereka berbincang panjang mengenai kehidupan sambil menikmati cemilan manis berupa apem hitam yang dibawa dari rumah. Kebersamaan itu ternyata menimbulkan tanda tanya di kalangan rekan kerja. Hingga pada suatu hari mereka dipergoki sedang berduaan di dalam ruangan. Suasana pun menjadi tegang dan memunculkan perdebatan yang menimbulkan emosi dari berbagai pihak. Seiring berjalannya waktu, peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti. Meski si perempuan sempat memberikan bantahan, namun proses tetap berjalan demi menciptakan keadilan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa tersebut? Di kesempatan kali ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Cerita ini diangkat sebagai sebuah pelajaran bagi kita semua, terutama ketika ada orang yang dengan sadar memperlihatkan tindakan yang kurang pantas di ruang publik. Jika semua berlangsung diam-diam, mungkin kisah ini tidak akan pernah muncul ke permukaan dan hanya menjadi urusan pribadi masing-masing. Namun keberanian mereka yang begitu nekat justru memunculkan reaksi luas, sehingga hukuman sosial hadir sebagai bentuk pengingat agar perilaku serupa tidak kembali terulang di kemudian hari. Si perempuan yang ada dalam kisah ini saya samarkan namanya menjadi Yavindra. Ia berusia sekitar 25 tahun dan bertempat tinggal di Kabupaten Sika Maumere di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui perempuan itu adalah seorang guru di salah satu sekolah negeri. Ia memulai karirnya sejak berusia sekitar 20 tahunan. Dan selama ini dikenal sebagai sosok yang pendiam, jarang berinteraksi dengan sesama rekan kerja di luar jam sekolah. Meski begitu, di dalam kelas ia selalu tampil penuh energi, memberikan semangat serta nilai positif setiap kali mengajar. Tidak pernah sekalipun ia menunjukkan sikap yang menimbulkan intrik, apalagi permasalahan dengan rekan kerja maupun peserta didiknya. Sementara itu, latar belakang kehidupan pribadinya terbilang cukup kompleks, di mana ia harus menjalani hari-harinya secara terpisah dengan sang suami. Hal itu karena ia bekerja di luar daerah atau lebih tepatnya di Pulau Kalimantan. Kondisi ini tentunya membuat Yavindra lebih banyak menghabiskan waktu sendiri bersama sang buah hati, sembari menanggung segala urusan rumah tangga tanpa kehadiran sang suami di sisinya. Pada mulanya semua berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada hal yang terasa begitu memberatkan. Terlebih sang suami pun selalu berusaha hadir lewat kabar dan perhatian dari kejauhan. Komunikasi di antara mereka tidak pernah benar-benar terputus, seakan menjadi penguat di tengah jarak yang membentang. Namun seiring berjalannya waktu, rasa sepi ternyata tidak bisa dibohongi. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, kesunyian itu semakin nyata, merayap masuk di setiap celah kehidupannya. Kehilangan figur suami membuat Yavindra seringkali merasa kosong, seolah ada bagian penting dalam hidup yang tak lagi lengkap. Malam-malam terasa panjang hanya ditemani suara detik jam dan rengekan kecil sang buah hati yang tak sepenuhnya mampu menutup kerinduan pada sosok pasangan hidup. Meski ia pernah meminta agar sang suami tidak pergi merantau, namun ia sadar bahwa keinginannya itu akan terasa cukup egois. Sebab sejatinya sebagai seorang istri, ia juga harus mendukung langkah suaminya.
Terlebih penghasilan yang diperoleh dari luar daerah cukup besar, sehingga kebutuhan keluarga bisa tercukupi, bahkan dengan pendapatan tersebut ia bisa hidup lebih layak dibanding sebagian besar ibu rumah tangga lainnya. Di hari-hari berikutnya, kehidupan yang dijalaninya berjalan sangat datar. Ia akan berangkat pagi untuk mengajar, lalu pulang dengan membawa sisa-sisa tenaga ke rumah. Kebanyakan senyum yang ia tunjukkan hanyalah bentuk dari tanggung jawab, sebab jauh di dalam hatinya tersimpan kegundahan akibat rasa sepi yang tak ada ujungnya. Hingga suatu waktu Tuhan mempertemukannya dengan sosok pria sederhana yang memberinya perhatian. Meski ini adalah bagian dari ujian rumah tangga, namun kehadirannya justru memberi warna dari jalan cerita baru yang mulai terbuka. Sosok yang dimaksud itu adalah seorang operator sekolah, atau lebih tepatnya ia bertugas sebagai administrasi di kantor. Pria itu dikenal memiliki kepribadian yang juga pendiam, jarang berinteraksi dengan banyak orang karena lebih senang menghabiskan waktu kerja sendirian. Sekilas karakteristik itu tampak serupa dengan Yavindra, sama-sama sederhana dengan rutinitas yang monoton dan tidak terlalu mencolok di lingkungan sekolah. Kesamaan itulah yang kemungkinan besar menjadi awal dari jalinan komunikasi di antara mereka. Dari sebuah percakapan ringan seputar pekerjaan, perlahan berkembang menjadi obrolan yang lebih panjang. Awalnya hanya saling bertanya tentang data-data siswa, lalu berlanjut pada topik-topik sederhana mengenai kehidupan sehari-hari. Dalam pengakuan yang disampaikan oleh Yavindra, di titik itulah ia mulai merasa memiliki teman yang sejalan dengan pemikirannya. Muncul rasa nyaman yang tak pernah diduga sebelumnya. Kehadiran pria itu seakan memberi ruang baginya untuk bercerita, sesuatu yang selama ini jarang dilakukan karena terbiasa memendam perasaan sendiri. Hari demi hari berikutnya, obrolan mereka terasa semakin intens. Jika sebelumnya hanya sebatas percakapan singkat, kini mulai diwarnai dengan keakraban serta candaan yang ringan. Topik yang dibahas pun kian meluas, mulai dari pengalaman hidup, cerita masa lalu, hingga kondisi dari rumah tangga masing-masing. Dalam beberapa kesempatan mereka bahkan sempat janjian bertemu di luar jam sekolah. Keduanya biasa menghabiskan waktu di pusat kota, sekedar jalan bersama atau mencari kuliner di tempat makanan sederhana. Seakan semua yang dilalui seperti remaja yang baru, pendekatan, kenyamanan yang tumbuh berubah menjadi rasa cinta yang membara. Pada situasi tersebut, Yavindra nyatanya mulai melupakan kehidupan pribadinya. Ia kerap sekali pulang dalam keadaan yang larut malam, perhatian yang seharusnya dicurahkan pada buah hatinya perlahan teralihkan oleh kebersamaan dengan sosok baru yang membuatnya merasa lebih dihargai. Waktu yang biasanya digunakan untuk menelpon atau mengabari suaminya, kini lebih sering diisi dengan percakapan panjang melalui pesan singkat. Tak jarang ia juga sering menelpon pria itu sampai tertidur pulas. Semua itu seakan menjadi kebiasaan baru yang sulit ia hentikan, meskipun di dalam hati kecilnya ada suara yang mengingatkan tentang batas yang sedang dilanggar. Berselang beberapa minggu berikutnya, kebersamaan yang mereka bagikan akan sudah tak segan di depan banyak orang. Keduanya sudah tidak sungkan menunjukkan kedekatan tersebut, meski tergolong seperti obrolan dan candaan layaknya rekan kerja, namun status dari keduanya membuat kejadian itu tidak umum dilakukan. Hingga pada akhirnya hal tersebut perlahan menimbulkan tanda tanya, beberapa rekan kerja mulai memperhatikan sikap mereka yang terlihat terlalu akrab. Dari situlah muncul bisikan-bisikan kecil, pergunjingan yang pelan namun semakin lama semakin terdengar jelas. Kecurigaan pun tak terelakkan bagi sebagian orang. Kebersamaan itu terasa janggal, seolah ada sesuatu yang disembunyikan di balik sikap mereka yang tampak terlalu hangat. Situasi yang awalnya hanya dianggap biasa, kini mulai berubah menjadi bahan perbincangan serius di lingkungan sekitar. Puncak dari kedekatan itu akhirnya tiba ketika mereka berdua memutuskan untuk menghabiskan waktu lebih lama di salah satu ruangan sekolah. Momen itu terjadi selepas jam pulang, saat sebagian besar rekan kerja maupun murid telah kembali ke rumah masing-masing, menyisakan suasana sepi yang hanya mereka rasakan berdua. Di dalam ruangan itu mereka duduk berhadapan, berbincang santai seolah waktu berhenti berputar. Niatan awal memang hanya sekadar melepas penat setelah seharian bekerja, ditemani secangkir teh panas yang sudah disiapkan. Tak ketinggalan ada cemilan sederhana berupa apem hitam buatan Yavindra yang perlahan menjadi simbol kebersamaan. Dari hal-hal kecil itulah suasana hangat kian tercipta dan kedekatan mereka semakin tampak nyata.
Namun sayangnya, apa yang terjalin tidak berjalan sesuai harapan. Salah satu rekan kerja yang sejak lama merasa curiga mulai memperhatikan gerak-gerik mereka. Ia mengaku tidak langsung pulang ke rumah, melainkan memilih untuk memantau dari kejauhan, seakan menunggu kepastian atas kejanggalan yang selama ini terpendam. Suasana yang awalnya tenang di dalam ruangan itu ternyata kontras dengan apa yang terjadi di luar. Tatapan penuh tanda tanya mulai tertuju pada pintu yang tertutup, bisikan-bisikan kecil pun perlahan terdengar, semakin menguatkan dugaan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar tengah berlangsung. Momen tersebut menjadi titik awal dari sebuah peristiwa besar dan kelak tidak hanya mengguncang lingkungan sekolah, melainkan menyeret kehidupan pribadi mereka ke dalam pusaran persoalan yang sulit dilupakan. Menurut keterangan yang saya dapatkan, rekan kerja yang sudah berkumpul itu akhirnya memutuskan untuk bergerak. Setelah mengetahui bahwa mereka berdua telah berada di dalam ruangan yang sama selama kurang lebih setengah jam. Waktu yang terbilang cukup lama itu membuat kecurigaan semakin menguat hingga muncul keberanian untuk memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Langkah-langkah pelan mulai terdengar di lorong sekolah yang sudah sepi. Mereka berjalan dengan hati-hati, seakan tidak ingin menimbulkan kegaduhan, namun rasa penasaran membuat langkah itu semakin mantap menuju pintu ruangan. Di balik pintu tertutup itu, suasana hangat tampak masih berlangsung. Tak ada yang menyangka bahwa dalam hitungan menit ke depan, kebersamaan yang awalnya terasa indah justru akan berubah menjadi sebuah peristiwa yang menggemparkan, dan kelak mencoreng nama baik mereka di mata banyak orang. Setelah pintu terbuka, keterkejutan sontak terlintas di wajah masing-masing orang. Mereka yang sejak awal hanya mengira-ngira, kini benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri. Yavindra dan pria itu pun tak kalah terkejut, seolah dunia berhenti berputar sejenak ketika tatapan dari rekan-rekan kerja tertuju lurus kepada mereka. Ruang yang semula terasa hangat mendadak berubah dingin. Yavindra mencoba tersenyum tipis, berusaha menutupi kegugupannya, sementara pria yang bersamanya hanya bisa menunduk tanpa mampu berkata banyak. Namun sekuat apapun mereka mencoba menenangkan keadaan, situasi itu sudah terlanjur menimbulkan tanda tanya besar. Beberapa orang sempat mengajukan pertanyaan, menuntut penjelasan yang jelas. Tetapi Yavindra dan pria itu tidak mampu berkilah. Kata-kata seakan hilang, berganti dengan keheningan yang justru semakin mempertegas dugaan yang ada. Singkatnya, persoalan tersebut kemudian diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Pasangan dari pria itu akhirnya didatangkan, begitu pula dengan keluarga Yavindra yang turut hadir untuk membicarakan jalan keluar yang terbaik. Suasana sempat tegang, namun semua pihak berusaha menahan diri agar tidak memperkeruh keadaan. Dialog panjang pun terjadi, penuh dengan nada kecewa sekaligus harapan agar masalah ini tidak semakin melebar. Meskipun sulit diterima, mereka mencoba mencari titik tengah demi menjaga kehormatan keluarga dan nama baik di lingkungan sekitar. Namun rupanya persoalan tidak berhenti sampai di situ. Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, istri dari pria itu akhirnya memutuskan untuk melaporkan kejadian ini secara resmi. Baginya apa yang dilakukan Yavindra bukan sekadar kesalahan biasa, melainkan sesuatu yang telah menghancurkan pondasi rumah tangga yang sudah dibina hampir 10 tahun lamanya. Kekecewaan yang menumpuk berubah menjadi tekad, ia merasa perlu ada pertanggungjawaban yang jelas atas peristiwa itu. Sementara di sisi lain, Yavindra hanya bisa terdiam, menyadari bahwa langkahnya telah menyeret banyak orang ke dalam lingkaran masalah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kisah ini pada akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap pilihan dalam hidup memiliki konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Sekecil apapun sebuah keputusan bisa membawa dampak besar, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang-orang terdekat. Dari perjalanan Yavindra, kita belajar bahwa rasa sepi atau kesulitan hidup tidak boleh menjadi alasan untuk melanggar kepercayaan yang telah dibangun bersama. Justru di saat-saat sulit, dibutuhkan keteguhan hati, komunikasi yang baik, dan kesabaran agar keluarga tetap utuh. Semoga kisah ini memberi pelajaran berharga bagi kita semua agar lebih bijak dalam menjaga hubungan, menghargai kepercayaan, dan senantiasa mengutamakan keluarga sebagai tempat pulang yang sesungguhnya.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.